terjadi peperangan di Israel. Bapak Ibu tahu perang 6 hari? Israel dikepung sama 10 negara, 4 negara berperang, 6 negara membantu kesenjataan. 10 negara nyerang Israel. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber yang akan disampaikan oleh pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Baik pendeta dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan semua pendeta akan kita ambil khotbahnya khususnya tentang akhir zaman. Tujuannya agar kita punya pandangan dari berbagai pendeta-pendeta ini, sehingga kita punya pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang tanda akhir zaman atau nubuatan akhir zaman atau tanda 66 ini. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, sebelum kita masuk firman ada satu lagi yang ketinggalan nih. Bapak Ibu, Anda mengerti ya bahwa tadi dari semua yang sudah terjadi di Indonesia, Anda sudah melihat ada taksi terbang, Anda sudah melihat ada polisi gitu ya. Kemudian ada satu yang tertinggal, Bapak Ibu, Anda kalau masih pakai 4G, menurut saya di Cirebon belum. Karena Jakarta saja baru satu dan sudah berhasil. Bapak Ibu, Anda tahu bahwa dokter itu sudah bisa mengoperasi di Indonesia tanpa dia datang. Jadi ngoperasinya nggak datang di satu rumah sakit Jakarta Pusat yang internetnya kuat pakai 5G, mengoperasi, bisa gambar dipasang, dokter yang mengoperasi. Bapak Ibu, itu diambil dari Roma ke Beijing, itu bisa. Roma ke Beijing bisa karena Beijing sudah menerapkan 10G, 10G. Bapak Ibu, jadi kalau ini jadi di Indonesia kelihatannya akan mulai banyak bisa terjadi di Indonesia. Bapak Ibu, tapi menurut saya harus hati-hati. Kalau Anda nyoba-nyoba, hati-hati kalau pakai 4G kita masih meleret ya. Berbet, waduh bahaya itu. Lagi gini-gini berbet, waduh. Hati-hati, jadi tapi akan berkembang. Ini akan berkembang luar biasa dan Anda bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi di Indonesia. Indonesia tiba-tiba tahun ini mengalami kemajuan yang dahsyat. Nah Bapak Ibu, seperti janji saya tadi kita buka kitab Daniel. Nah ini Daniel, ini bagus Bapak Ibu. Kitab Daniel selalu bicara mengenai akhir zaman. Daniel, Wahyu, dan Matius 24. Tapi memang banyak orang tidak bisa membuka dari Wahyu karena Wahyu itu masih terlalu banyak simbolik dan ini bicara apa tidak jelas. Tapi Daniel tuh bicara pada Daniel 31. Firman Tuhan mengatakan dalam Daniel 11, 31. Tentaranya, ini
Di Daniel ini banyak katanya, dia, nya gitu ya. Nya di sini atau dia tuh bicara antikristus. Anda harus mendengar antikristus siapa. Hari ini ada banyak orang bercerita mengenai antikristus, Anda nggak usah dengar. Yang penting dengerin Alkitab saja. Tentara akan muncul, mereka menajiskan tempat kudus, benteng itu. Tempat kudus dikatakan sebagai benteng itu. Jadi tempat itu akan berubah fungsinya nanti menjadi sebuah alat peperangan untuk menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. 32. Orang-orang yang berlaku fasik dan perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata licin, tapi umat yang mengenal Allah yang tetap kuat dan bertindak. 33. Orang-orang bijaksana di antara umat itu membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka jatuh oleh karena pedang dan api karena ditawan dan dirampas. 34. Sementara jatuh mereka mendapatkan pertolongan sedikit, banyak orang akan menggabungkan diri pada mereka secara berpura-pura. 35. Sebagian orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian. Ada 3 hal, pengujian, penyaringan, pemurnian di antara mereka. Bapak Ibu, kalau Anda mendengarkan tadi bicara mengenai apa yang terjadi di muka bumi, kelihatannya kita mulai ciut. Tapi gini Bapak Ibu, ini harus terjadi. Bapak Ibu tahu bahwa Anda orang percaya, saya juga orang percaya. Kita akan melewati sampai titik nanti yang kita tidak tahu, Tuhan datang menjemput Anda dan saya. Saya pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Ayat berikutnya 36. Raja itu adalah antikristus, akan berbuat sekendak hati, yang akan meninggikan dan membesarkan diri terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengasihi segala Allah, yang akan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali, yang akan beruntung sampai akhir murka, sebab apa yang ditetapkan akan terjadi. 37. Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkan. Ingat, antikristus itu kondisinya dia tidak peduli omongan orang. Baik pujian orang perempuan maupun Allah manapun tidak akan diindahkannya, sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. Berikutnya 38. Tapi sebagai ganti semuanya ia akan menghormati dewa benteng. Dewa benteng itu adalah dewa peperangan yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya, akan dihormati dengan membawa emas, perak dan permata, barang-barang yang berharga. 39. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang orang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa sebanyak orang, dan kepada mereka dibagikan tanah sebagai upah. 40. Ini penting. Bapak Ibu, lihat yuk sini. Peta Israel ya. Mirip golok toh, mirip golok. Karena Israel itu mirip golok. Kenapa Israel ribut di mana-mana? Karena mirip golok, ribut sama bangsa-bangsa. Gitu. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan, ini problem Bapak Ibu. Kalau Anda melihat, ini utara, ini barat, ini timur, ini selatan. Raja Negeri Selatan itu siapa sih? Bapak Ibu ngerti bahwa Alexander Agung, Raja Negeri Yunani, Masedonia, Raja pertama Yunani, anak dari Filipus kedua, itu masih muda, dia menguasai muka bumi. Alexander itu berperang bersama teman-teman yang sebaya dengan dia. Dia berperang. Nah, dan Alexander adalah satu orang yang ada di muka bumi yang tidak pernah kalah perang. Dia hampir kalah di India, tapi dia menang terakhirnya. Ada 2 orang di muka bumi yang tidak pernah kalah perang. Pertama adalah Alexander the Great. Yang kedua, Raja Daud bin Isai. Itu tidak pernah kalah perang, Bapak Ibu. Nah, kalau Anda melihat itu, waktu dia berkuasa, dia membuat pengembangan, kiri kanan semua didatangi oleh dia. Tetapi dia itu mabuk kemenangan. Dia mabuk kemenangan, dia cuma 12 tahun menjadi seorang raja. Dan pada waktu itu dia minum miras oplosan. Nah, itu, dia jatuh dan menggigil badannya. Waktu teman-temannya bertanya, Alexander, siapa penggantimu? Sebelum dia mati, dia berikan beberapa petuah-petuah yang terbaik. Satu yang terbaik dia berkata, siapa penggantimu? Dia berkata, yang paling kuat di antara kalian akan menggantikan aku. Anda bisa bayangkan tuh. Waktu mau mati, dia berkata demikian, yang paling kuat akan menggantikan dia. Akibatnya apa? Itu jenderal-jenderalnya mengambil pedang dan pedang-pedangan di atas mayat yang masih belum dingin. Bapak Ibu,
Akhir cerita bahwa peperangan terjadi, kemudian jenderalnya mengambil keputusan diadoki. Anda ngetik di internet diadoki, CHI, diadoki, itu adalah jenderal Alexander Agung. Hari itu terbelahlah menjadi 4. Yang ke utara itu adalah Seleukos, dinasti Seleukos. Dia menguasai Syria dan Babel, Seleukos itu, utara. Yang ke selatan itu adalah Ptolemus atau Ptolemy ke selatan. Jadi Anda tahu kalau ke selatan kemana? Ke Mesir. Orang Mesir, the Great Alexander, punya anak buah namanya Ptolemus. Ptolemus menguasai Mesir 400 tahun. Bapak Ibu kata orang Mesir ya, orang Mesir itu dulunya adalah kulitnya agak gelap, tapi matanya biru. Itu Ptolemy yang berkuasa. Kassander, jenderal yang sebaya dengan Alexander Agung, pergi ke barat. Dia menguasai Yunani dan membunuh 2 anak dari Alexander Agung. Bapak Ibu, kemudian yang ke timur, ke Trake, Lysimachus. Itu bersama dengan Krakelus, dia pergi ke sana tapi dia menjadi Lysimachus. Lysimachus menguasai timur. Jadi utara, selatan, timur, barat. Nah, Bapak Ibu, dari 4 ini yang terkenal itu cuma 2, utara dan selatan. Nah, kisah selatan itu dikatakan dari Daniel ayat 40, ayat 11 ayat 40 selatan. Daniel 11:40 mengatakan bahwa, tapi pada akhir zaman raja negeri selatan itu mengacu kepada Mesir. Selatan selalu mengacu pada Mesir. Akan berperang dengan dia. Raja negeri selatan orang Mesir akan berperang melawan antikristus. Dan raja negeri utara juga mendengar peristiwa itu dan menyerbunya dengan kereta, orang berkuda dengan banyak kapal yang masukin negeri-negeri dan mengenangi meliputi semuanya seperti air bah. Jadi serangan dari ini dilanjutkan dari utara. Ayat berikutnya, 41. Juga tanah permai. Mana tanah permai? Israel. Akan dimasuki oleh raja negeri utara. Banyak orang akan jatuh tapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian penting dari Bani Amon. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa ini di sini, ini Yordania nih. Laut Mati, Danau Tiberias. Ini Jordania di sini. Moab, Amon, dan Edom. Jadi negara yang aman di muka bumi menurut Alkitab adalah Jordania. Tapi Bapak Ibu tahu tuh Indonesia lebih aman, gitu ya. Indonesia aman. Gak usah pindah kemana-mana, di Indonesia aja Bapak Ibu selesaikan tugas Anda. Aman kok kita. Jadi itu aman. Bapak Ibu, karena nanti mereka menyediakan sebuah tempat supaya orang Israel bisa lari ke Jordania. Bisa ya, orang Israel akan lari ke Jordania. Nah, Bapak Ibu, yuk kita baca lagi. Ayat berikutnya, 42. Orang negeri Raja Utara ya, akan menjangkau negeri-negeri dan akan masuk sampai ke Mesir. Mesir tidak akan terluput. Gitu ya. Nah, Mesir ini kalau Anda bilang apakah itu Mesir betulan atau kata-kata dunia? Saya nggak ngerti yang mana. Bisa ya? 43. Ia akan menguasai harta benda, emas dan perak dan segala barang berharga dari Mesir. Orang Libya, serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Ternyata di sini Raja Negeri Utara ada orang Ethiopia, orang Libya ngikuti ini. Bapak Ibu, kalau Anda membuka dalam Yehezkiel 38, perang Gog Magog, ada 2 jenis perang. Di kitab di PL, peperangan itu adalah peperangan Gog Magog. Raja Agung dari Magog, negeri Rosh, Rusia. Rosh adalah Rusia. Bapak Ibu, dia akan memiliki sebuah tempat yang disebutkan dengan 2 nama, yaitu adalah Mesek atau Moskow dan Tubal. Itu ada di Rusia semuanya.
Nah, jadi dalam PL ada peperangan Gog Magog yang diprakasai oleh Rusia dan negara-negara Libya, Ethiopia, Persia, itu mengacu kepada Raja Negeri Utara. Tetapi kalau Anda membaca kitab Wahyu, Anda akan melihat ada dua jenis peperangan. Peperangan Gog Magog itu akan nanti setelah 1000 tahun. Gog Magog setelah 1000 tahun. Tetapi peperangan yang ada di setelah tribulasi adalah peperangan Armageddon. Bapak Ibu Anda harus ngerti loh. Armageddon itu bukan nama perangnya, tetapi perang di Armageddon. Sebuah tempat, Armageddon sebuah tempat. Dan orang mengatakan, oh perang Armageddon. Bukan perangnya, bukan namanya. Karena Armageddon sebuah tempat. Jadi ada Armageddon, ada Gog Magog. Kalau saya ditanya, Pak, perang dunia itu ada berapa, Pak? Kita sedang menunggu perang dunia ketiga. Gitu ya. Perang dunia ketiga kita nunggu semua. Bapak Ibu, sebetulnya hari ini Anda sudah melihat perang dunia ketiga. Di muka bumi ini negara sudah bersekutu. Anda tanya sama saya, Pak, apakah Rusia sudah perang sama Eropa? Sudah, di Ukraina. Apakah Rusia dan teman-temannya sudah perang dengan orang Amerika? Sudah. Tetapi perangnya pakai proksi. Gitu. Jadi masih ya malu-malu mengakui tapi udah perang gitu. Nah Bapak Ibu, kalau tanya sama saya, Pak, peperangan ada berapa? Pertama sudah. Kedua sudah. Sebab sebenarnya di muka bumi ini ada perang-perang yang banyak, 3, 4, 5 dan seterusnya. Saya mau mengutipkan kata Albert Einstein. Einstein pernah berkata bahwa di muka bumi ini ada perang dunia ketiga yang aku nggak tahu kapan. Aku nggak tahu bagaimana kondisinya. Negara yang ikut siapa saja, aku nggak tahu. Tetapi itulah yang terjadi dalam perang dunia ketiga. Tetapi Einstein mengatakan, perang dunia keempat, aku tahu. Perang dunia keempat yang terjadi nanti, orang akan perang membawa batu dan kayu. Bapak Ibu Anda tahu ya? Perang dunia keempat, orang bawa batu dan kayu. Berarti perang dunia ketiga, hancurnya kayak apa Anda tahu itu. Nah, kita orang Kristen aman ya, Bapak Ibu. Nah, itulah yang saya katakan bahwa orang Mesir. Tetapi Mesir nyerang Israel itu dasarnya apa? Orang Mesir itu baik-baik. Mesir membuat sebuah perjanjian. Anwar Sadat, presiden Mesir tahun 80 meninggal, ditembak oleh tentaranya dalam parade militer. Anda tahu itu ya Pak, ditembak karena dia membuat perjanjian damai dengan Israel. Dan sejak itu, sejak Mesir membuat perjanjian damai Israel, Mesir menjadi negara yang besar. Anda tahu di Timur Tengah kekuatan terbesar di Israel. Siapa nomor 2? Mesir. Mesir menjadi nomor 2 setelah Israel. Mesir mengembangkan banyak hal. Gitu. Walaupun Mesir sekarang sudah nggak terdengar lagi karena kasus di 2011 itu terjadi chaos waktu itu dan terjadi pergantian kepemimpinan. Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan katakan nanti selatan atau Mesir. Dari cerita Daniel semuanya mengacu kepada Mesir. Raja negeri selatan melawan raja negeri utara. Raja negeri selatan itu pasti Mesir. Anda tanya sama saya, atas topik apa Mesir menyerang Israel? Kita nggak pernah lihat, nggak pernah tahu kita. Nah, Bapak Ibu, intinya dia menyerang ke Israel. Utara mendengar itu akan turun bersama Libya, Persia, gitu ya, Ethiopia, menyerang ke Israel, sambung ke Mesir. Dan kemenangan itu terjadi luar biasa sekali. Bapak Ibu, yuk lihat ayat berikutnya, 44. Ia akan 45. 44 dulu. Tetapi kabar-kabar dari timur. Ini Bapak Ibu. Diambil dari mana? Wahyu 16. Wahyu 16 ayat 16, 12 sampai 16 mengatakan raja-raja dari timur. Dari timur siapa? Firman Tuhan pernah mengatakan bahwa pasukan itu
akan terdiri dari 200 juta tentara. 200 juta tentara. Negara yang punya tentara sebanyak itu kelihatannya adalah China atau India. Indonesia sekarang menurut statistik adalah negara keempat. China, India nomor 1, China nomor 2, Amerika dan Indonesia. 4 nih. Dari timur kemungkinan China beserta sekutu-sekutunya. Bapak Ibu, kalau Anda melihat India dan China kelihatannya tidak mungkin bersatu. Sebab Pakistan itu lebih pro ke China. Pakistan dibiayai oleh China besar-besaran. Bapak Ibu ngerti kondisi China itu membiayai kemana-mana, bahkan sampai ke Australia. Anda tahu di Selandia Baru, di Christchurch, setengah kota orang China di sana. Nah, itu yang terjadi. Dari timur akan datang dan masuk. Kabar dari sebelah timur, dari sebelah utara mengejutkan hati antikristus. Sehingga antikristus akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan, membinasakan banyak orang. Ini akan masuk ke sana, ke Israel. Ayat berikutnya. Antikristus akan mendirikan kemah kebesaran di antara laut dan gunung Permai. Bapak Ibu, ini laut nih. Laut Mediterania. Dia memberikan kemah kebesaran di antara laut dan Gunung Kudus. Gunung Sion. Apa tempat di antara laut dan Gunung Sion? Bapak Ibu, Anda tahu jawabannya adalah Palestina. Sini dah, tempat ini dah. Nih, Palestina ini. Anda harus perhatikan peta ini. Peta inilah penutup zaman, akhir zaman ada di sini. Bapak Ibu, Anda lihat ini baik-baik ya. Jadi peperangan di akhir itu akan mengambil posisi Palestina. Yuk kita bahas Palestina sebentar. Israel itu Anda tahu cerai-berai dan dibuang. Dia berkuasa zaman Salomo, Daud, Salomo terus sampai raja-raja. Kemudian tahun 586 sebelum Masehi, bait sucinya dihancurkan. Apa yang terjadi? Mereka dibuang ke bangsa-bangsa, diaspora, dibuang kemana-mana. Setelah dibuang, mereka kemudian dikasih kesempatan untuk membangun kembali. Bapak Ibu tahu Raja Cyrus dari Persia mengatakan, atas biaya kami bangunlah itu. Kemudian pulanglah orang Israel dan membangun bait suci Herodes. Bait suci yang kemudian akan diperbaiki Herodes menjadi bait suci nomor 2. Nah, bait suci nomor 2 itu dibangun. Orang Israel sebetulnya waktu itu sudah tidak menyembah Tuhan lagi. Mereka menyembah, cuma ada yang menyembah tapi sudah kehilangan garis utamanya. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang di muka bumi. Tetapi orang Israel menolak. Waktu itu Tuhan Yesus dibunuh, meninggal, naik dan kekristenan menyebar. Pada tahun sekitar 135 Masehi, seorang dari kelompok Zelot yang bernama Simon Bar Kokhba, gembala ke-35 Israel, Simon Bar Kokhba ngangkat senjata dan berperang dengan orang Roma. Pertamanya menang dan orang Roma cukup kewalahan untuk menghadapi Simon Bar Kokhba. Tetapi Anda tahu pada tahun 132 dia menang, 135 kok dia kalah dan total kalah, hancur, dan habislah hari itu seluruh orang-orang Zelot. Sebab hari itu Simon Bar Kokhba berkata, kita angkat pedang bagi Tuhan dan bagi Mesias, aku Simon Bar Kokhba. Orang Israel itu ada 2, Israel dan Israel yang Kristen. Waktu orang Kristen melihat, dia ngaku dirinya Mesias, waduh, mereka mundur dan meninggalkan peperangan. Oleh karena itu Simon Bar Kokhba menjadi kalah dalam peperangan itu. Setelah Simon Bar Kokhba kalah,
kemudian Baisu sudah hancur tahun 70 sudah hancur, tetapi masih bisa peperangan sampai tahun 135. Setelah itu hancur, tersebarlah orang Israel diaspora ke bangsa-bangsa, bahkan sampai ke Eropa dan Amerika. Tetapi Anda ngerti pada abad ke-20, 1917, Perang Dunia Pertama, hari itu orang Israel itu menguasai keuangan. Bapak Ibu tahu ya, karena keuangan itu menguasai dunia. Dia kuasai keuangan dan apa kerjaan orang Israel yang pertama? Jadi bankers. Banker itu orang Israel. Dia kuasai dan kemudian orang Israel itu membantu Inggris. Satu orang Inggris pernah menjadi Perdana Menteri Inggris itu orang Israel. Gitu. Jadi orang Israel pernah jadi Perdana Menteri Inggris. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Waktu jadi perang Inggris dengan Jerman, orang Israel membantu Inggris dengan membuat peralatan perang dan mesiu. Oleh karena itulah Inggris bisa menang perang di perang pertama, World War pertama. Inggris menang perang. Atas keberhasilan menang perang itu, Inggris kemudian meminta James Arthur Balfour untuk membuat surat yang ditandatangani oleh James Arthur Balfour yang isinya menyerahkan tanah Israel. Israel itu udah dibuang orang keluar semua, tanahnya dihuni oleh orang-orang lain tuh. Menyerahkan tanah itu kepada Rothschild. Rothschild adalah satu generasi Israel yang berkuasa di Israel. Diserahkan kepada Rothschild tanah itu. Jadi atas perwakilan mewakili orang Israel semuanya, Rothschild menerima surat itu. Apa yang terjadi? Tanah itu sekarang menjadi milik mereka, orang Israel. Bapak Ibu, tetapi walaupun sudah jadi milik orang Israel, tapi peperangan terus terjadi. Sebab di tempat itu terdiri dari banyak orang. Orang Arab ada di situ, orang Turki ada di situ, dari banyak orang dan ini tidak bisa diusir. Tetapi Israel mengambil tempat-tempat penguasaan yang penting dan pada tahun 1948 Israel menyatakan merdeka. Israel merdeka 14 Mei 1948, Israel mengambil sebuah keuntungan besar. Apa yang terjadi? Orang-orang tadi yang ada di Israel itu masih tinggal di Israel. Tapi Israel sudah menguasai semuanya. Dan Israel telah menetapkan dari tahun 1917 sampai 1948 dia mengatakan aliyah. Ada 5 hal Bapak Ibu, orang Israel buat 5 hal. 1, aliyah. Pulangkan orang-orang berdarah Israel di seluruh muka bumi. Makanya Bapak Ibu kalau Anda ke Israel, Anda melihat yang jaga karcis itu kok orangnya ada hitam ya. Ini orang kulit hitam ngapain di sini? Tapi dia orang Israel. Lah kok bisa? Ya bisa aja. Sebab seluruh orang Israel aliyah pulang gitu. Ada yang naik pesawat pulang, itu tahun 33 banyak sekali gambar-gambar itu. Pulang semua ke Israel. Kalau mereka pulang, mereka ingin tinggal di sana. Jadi Israel harus membangun perumahan. Membangun perumahan itu sulit sekali karena pasti orang-orang tidak suka. Makanya Israel harus membangun persenjataan yang kuat. Nomor 3, persenjataan yang kuat. Ini hanya bisa terjadi, Israel akan dipandang oleh di muka bumi apabila Israel membangun bait suci. 4. Dan yang kelima, Israel mengatakan mereka akan menantikan Mesias datang. Kalau Mesias datang, seluruh kondisi Israel, kesulitan Israel akan selesai. 5 ini yang mau dibuat orang Israel untuk di muka bumi. Dengan segala cara, at any cost dibuat tuh. Apa yang terjadi hari itu? Maka dia buat ini dan dia mulai menggeser orang-orang ini. Tetapi pada tahun 67, wah ini lama ya, 48 sampai 67 lama tuh, perang terus tuh. Terjadi peperangan di Israel. Bapak Ibu tahu perang 6 hari? Israel dikepung sama 10 negara, 4 negara berperang, 6 negara membantu persenjataan. 10 negara nyerang Israel. Dalam 6 hari Israel menghabisi 10-nya. Habis semua kalah. Dan mengambil daerah-daerahnya. Jadi daerah-daerah itu diambil oleh Israel, dari Mesir, dari Jordania diambil, di daerah di atas
Bapak Ibu pernah pergi ke sebuah gunung Hermon? Nah, itu diambil tuh waktu itu. Semua diambil. Dan PBB bingung, kok bisa begini, kenapa? Lalu Israel mengambil itu. Jadi petanya Israel berubah menjadi peta yang lengkap. Tetapi Bapak Ibu, orang Palestina ada di situ. Palestina siapa sih sebenarnya? Palestina adalah orang-orang Arab atau orang buangan. Misalnya dari negara A masuk orang, dari negara B masuk orang. Itu disebut orang Palestina. Mereka mendiami sebuah tanah. Mereka mau diusir, mereka nggak mau. Karena negara-negara nggak ada yang mau terima mereka. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sebetulnya mereka itu dikuasai oleh orang Mesir dan Yordania. Mesir, Yordania itu menguasai orang-orang ini, tapi mereka sudah diambil oleh Israel sebab kalah. Nah, Israel mengatakan di tempat ini akan dibangun negara Israel. Orang-orang yang tinggal di situ, yang kecil ini berkumpul dan memilih seorang pemimpin yang bernama Yasser Arafat. Udah meninggal orangnya. Yasser Arafat tahu ya? Yasser Arafat berjuang terus gitu, berjuang terus. Hari itu jumlah anggota orang yang ada di Palestina 86% orang Kristen. 86% orang Kristen loh. Sekarang hari ini 2% orang Kristen. Lah kemana orangnya? Sudah lari keluar. Sudah lari keluar. Jadi orang-orang ini terus mereka ingin sebuah tempat. Mereka selama ini tinggalnya di dua tempat. Yang pertama di sini. Satu lagi di Yerusalem di bagian West Bank. Di sini. Kecil, sini kecil dan di sini. Di sini dan di sini. Bisa ya? Orang Palestina itu baik. Mereka cuma minta yang penting saya tuh mau tinggal di sini aja nih, sini sama di sini. Tinggal aja. Mereka tidak nuntut apa-apa. Mereka hanya mau tinggal saja. Dan orang Israel hari itu ya tinggal aja, nggak apa-apa, gitu tinggal aja. Nah, ternyata Bapak Ibu ada tahu orang Palestina itu mengalami sakit hati karena pemimpin-pemimpinnya itu korup. Fatah, ada dua faksi di sana, ada banyak faksi itu. Yang paling besar adalah Hamas dan Fatah. Fatah itu korup. Memimpin dengan korup. Apa yang terjadi? Hari itu diadakan pemilihan di Gaza. Orang merasa bahwa Palestina ini korup nih. Bapak Ibu tahu, di Indonesia kan sering nyumbang ke sana tuh. Nyumbang beras. Lah tapi orang Palestina makan beras ya? Loh, Anda kan nyumbang beras toh ke sana? Ya adalah yang Indonesia tuh nyumbang beras. Indonesia nyumbang beras ke Palestina. Loh, beras tuh makanan siapa sih? Loh, orang sana nggak makan beras kok, nyumbang beras. Itu beras kemana tuh berasnya? Bapak Ibu, pernah diadakan sebuah pertemuan antara dubes Palestina dan tokoh dari Indonesia. Gitu, tokoh dari Indonesia. Hari itu dubesnya bicara bahwa uang yang dikirim kepada kita, bantuan dikirim kepada kita nggak pernah terima. Bayangkan tuh Bapak. Jadi kemana tuh uangnya? Nggak tahu kemana. Pokoknya yang dikirim Indonesia tuh kan banyak tuh orang Indonesia yang ngirim bantuan tuh ke sana, tidak pernah terima. Yang terjadi adalah waktu dipilih seorang pemimpin yang menang mutlak tuh Hamas. Hamas menguasai ini. Ternyata pada tahun 1994 Yasser Arafat mengatakan ini negara kita. Dan orang dunia setuju gitu ya. Jadi orang-orang Israel tinggal di tengah, di samping negara musuh-musuh. Waktu orang Palestina mengatakan ini negara kita Palestina. Itu negara-negara musuh Israel seluruhnya setuju. Sejak itu Palestina menjadi negara. Anda bisa bayangkan tuh, jadi negara tuh. Dan dibuatlah bendera dengan pemimpinnya Yasser Arafat. Jadi itulah mereka kan kami di sini tindas, kami dijajah oleh Israel. Bapak Ibu, itulah sejarahnya. Makanya kalau Anda tanyakan Palestina sebuah negara, iya, kata siapa? Kata mereka.
Punya bendera diakui. Iya, bahkan Perancis 1 September nanti mau mengakui Palestina. Perancis tuh mengakui. Perancis itu masalah problem. Satu hari Macron kan Netanyahu lagi perang sama Hamas tuh Netanyahu. Perancis bilang, kami mulai besok gak mau kirim lagi senjata. Kami akan bantu diplomasi tapi kami gak mau kirim senjata lagi sama Israel. Netanyahu pidato marah. Memalukan engkau gini. Langsung dia bilang, kami bantu lagi. Nah, tapi sekarang dia berbalik lagi, dia berkata, kami akan segera mengakui Palestina. Bapak Ibu melihat ya, dalam perang antara Israel dan Hamas, satu-satu negara Eropa mundur. Finlandia mundur, Spanyol mundur, Norwegia mundur. Itu sudah mundur semua. Perancis mundur. Negara-negara seperti Inggris hanya mengatakan, kami akan bantu tapi tidak perkataan. Perkataan itu di PBB maksudnya. Kami akan membantu, nih barangnya pakai buat perang tapi kami gak membantu ngomong. Bapak Ibu Anda lihat ya, dalam peperangan ini Eropa menarik diri. Siapa yang masih bantu Israel? Amerika. Amerika sekarang menjadi bantuan yang utama bagi Israel. Bapak Ibu kan tahu, kenapa sih Amerika sama Israel tuh kenapa jadi teman baik? Bapak Ibu mengerti, the 4th of July, 4 Juli 1776, Amerika merdeka. Bapak Ibu tahu tempat di Amerika tuh banyak menggunakan kata-kata Yahudi. Amerika adalah sebuah perusahaan, bukan sebuah negara. Perusahaan yang dibangun untuk mendukung Israel. Jadi siapa presiden yang paling gak mau dukung Israel? Obama. Zaman Obama Israel itu betul-betul kecut sekali. Zaman Obama ini tidak, tapi tidaknya mereka juga tidak, antara tidak dan iya gitu. Tapi Amerika itu punya keputusan dia akan dukung Israel apapun yang terjadi, terutama Trump. Dia mendukung Israel. Waktu Amerika mendukung Israel dengan kuat, Israel itu ada backup. Makanya Bapak Ibu tahu Israel itu perang, Hamas kemarin menghabiskan dana itu besarnya bukan main. Waktu perang dengan Iran itu dananya itu 12 hari perang tuh. Itu sekitar maksimal 300 triliun. Bisa maksimal 200 sampai 300 triliun 12 hari. Itu belum dana-dana dan kehancuran rumah orang-orang yang harus diganti oleh pemerintah. Tapi Amerika tetap dukung aja, Amerika dukung tuh. Mau bikin apa? Dukung. Kalau Anda tanya, dari mana Pak duitnya? Pertama, karena orang-orang Amerika yang kaya-kaya adalah orang Yahudi. Yang kaya-kaya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi menyumbangkan dana yang besar untuk Israel bisa berdiri. Bapak Ibu tahu bahwa dewa-dewa teknologi hari ini, ya toh, kalau saya sebut namanya Google, ya toh, Bernard dan Page, kemudian Zuckerberg, itu kemudian Anda tahu Sam Altman, OpenAI, itu orang Yahudi semuanya. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa orang-orang besar yang penemu-penemu besar itu mendukung Israel karena mereka adalah orang Yahudi. Itu besar sekali. Saya mengerti kalau Israel itu kebutuhan dana untuk perang, APBN Indonesia itu 2 hari keok kita. Kita nggak punya dana sebesar itu. Itu disupply at any cost, disupply semuanya. Bapak Ibu mengerti bahwa peperangan itu memakan biaya yang begitu banyak. Terus dikasih. Nah Bapak Ibu, tapi kondisi itu mulai terlihat hari ini. Amerika dukung. Negara-negara Eropa sudah mundur tuh, sudah mundur semuanya. Cuma tinggal beberapa saja yang masih mengirim dana, tapi yang lain sudah pada mundur. Israel tetap ingin Iran dihabisi. Terutama adalah pemimpin terbesar di Iran. Iran tuh unik. Jadi pemimpinnya itu bukan presiden atau wakil presiden. Gitu. Ada tahu presidennya siapa, wakil presidennya siapa. Tetapi yang memimpin adalah kepala pemerintahan itu adalah pemimpin agama. Yang nomor satunya, bukan presidennya nomor 1, bukan wakil presidennya atau perdana menterinya nomor 2 atau 3. Tapi nomor 1 adalah kepala pemimpin agama, Ali Khamenei. Ali Khamenei adalah merupakan orang yang ditarget untuk dibunuh. Makanya dia masuk dalam persembunyian, dia keluar masuk. Untuk membunuh ini, kemudian Amerika tuh mengatakan ada seorang putra dari Syah Iran. Iran yang tadi 179
syairannya sudah kelari toh, dia punya anak laki-laki. Namanya Reza Pahlavi, umurnya sekarang 64. Nah, orang itu sekarang menjadi topik Amerika membiayai orang ini supaya dia membuat kudeta. Menurut saya mungkin agak sulit ya untuk dikudeta, tapi ya kita lihat saja cobanya gimana, apakah berhasil atau tidak, nanti kita lihat saja bagaimana. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi berikutnya? Waktu ini berjalan terus, ternyata kita melihat dalam Daniel tadi, peristiwa di sini. Bapak Ibu, yuk kita akan simpulkan dengan cepat. Apa yang terjadi melalui Daniel 11 dan peperangan antara Hamas dan Israel. Kalau Anda mengatakan Israel ribut sama Palestina perang terus. Bukan Bapak Ibu, Anda tahu lah. Palestina itu ada berapa faksi? Fatah, Mahmud Abbas, presiden Palestina, itu baik-baik dengan orang Israel. Itu kondisi baik-baik, gak perang. Jadi yang terjadi adalah perang Israel dengan Hamas. Hamas telah dijadikan oleh Arab Saudi pada 2017. Arab Saudi keluarkan statement 2017 bahwa Hamas adalah teroris. Gitu. Tetapi kenapa orang-orang Palestina pro-nya sama Hamas? Ya karena korup pemimpinnya, dia nggak mau pilih orang-orang dari non-Hamas, dia pilihnya yang Hamas. Yang penting berbeda saja. Nah Bapak Ibu, peristiwa ini loh. Tiba-tiba antikristus akan berdiri di tengah. Di antara laut dan gunung yang kudus. Di tempat inilah antikristus akan muncul. Peristiwanya apa Bapak Ibu? Kalau Anda melihat di kitab suci, dikatakan bahwa Mazmur kedua. Mazmur sudah memberikan sebuah tanda kepada Anda dan saya. Mazmur kedua. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja di dunia bersiap-siap, para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Bapak Ibu, peristiwa ini penting. Raja dunia bersama pembesar bangsa-bangsa bermufakat untuk bersatu melawan yang diurapinya. Peristiwanya dekat dengan ini sepertinya. Nah, antikristus ya. Bapak Ibu, Anda lihat ini tiga ini. Ini ada, ini ada, ini ada. Mana yang tidak ada? Disebut, disebut, disebut. Mana yang belum? Antikristus. Kelihatannya besar kemungkinan datang dari barat. Ini disebut, ini disebut, ini disebut. Yang nyanya tadi loh, yang dia tuh. Antikristus datang dari barat. Bisa, barat itu bisa Amerika, bisa orang Eropa. Tapi minimal dia Yahudi dan atau Kristen. Orang barat ya yang ada. Bisa ya Bapak Ibu ya. Yahudi dan atau Kristen. Dia muncul di sini. Firman Tuhan mengatakan, di semua negara sampai hari ini sepakat mengakui two-state solution. Solusi dua negara. Solusi dua negara. Mereka sepakat mengakui bahwa ada Palestina, ada Israel. Jadi berdua tuh. Jadi satu wilayah itu dibagi dua negara. Wilayah ini bagi Palestina, yang ini besar bagi Israel. Tapi Tuhan berkata dalam kitab Yoel. Kitab Yoel ketiga, kita baca. Yoel ketiga. Yoel ketiga firman Tuhan mengatakan bahwa kitab Yoel, sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, berikutnya, akan mengumpulkan segala bangsa bahwa mereka turun ke lembah Yosafat. Akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku milikku sendiri Israel.
Karena mereka mencerai-beraikan antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki karena seorang sundal, menjual seorang perempuan karena anggur untuk diminum. Berikutnya, lagi apakah sangkutmu dengan aku, hai Tirus, Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apa kamu hendak membalas perbuatanku? Apakah bila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat dengan segera aku membalikan perbuatan itu kepadamu sendiri. Ternyata solusi dua negara, membagi Israel, dua negara, itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah one state solution, solusi satu negara yang tidak akan diterima oleh orang Israel. Bapak Ibu, siapa yang telah membuat Yerusalem sebagai ibu kota Israel? Trump. Dulu ibu kota Israel, orang berkata Tel Aviv. Berarti Tel Aviv adalah ibu kota Israel tuh. Tapi orang Israel berkata, maaf Tel Aviv, maksudnya Yerusalem. Trump waktu dia memerintah sebelum ini, 2017an ya, dia memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem. Trump. Di sini. Tapi apakah Trump itu antikris? Waduh, terlalu tua ya. Terlalu tua, Trump terlalu tua. Ya, tapi kita nggak tahu siapa ya, pokoknya terlalu tua lah, tapi ya nggak tahu ya. Gini. Antikris akan muncul di sini. Kalau dia bisa muncul di sini, berarti dia punya kuasa di negara. Dia orang besar di muka bumi. Dia orang yang berkuasa di muka bumi. Dan dia tentu saja orang yang memiliki pengikut yang banyak. Dia buat kemah di tempat ini. Di Palestina, kemah. Nah, untuk apa kemah itu? Sebetulnya Israel berperang. Satu hari nanti seluruh musuh Israel seluruhnya, kecuali Jordania nggak ikut ya. Seluruh musuh Israel akan bersatu melawan Israel. Menurut Nathan itu adalah seorang anak berusia 15 tahun yang sekarang sudah besar, sudah 22 tahun lebih sekarang. Nathan itu seorang Israel, pernah bermimpi tahun 2015. Masih ada tuh YouTube-nya kalau Anda buka tuh. Nathan 2015. Dia bermimpi ada perang Gog Magog. Dia mengatakan Gog Magog, Gognya itu Obama. Dan akan berperang dengan Israel. Orang bilang nih siapa cerita apa atau kayak gini. Itu ada sebuah mimpi. Jadi ada simbolik-simbolik di sana. Dalam mimpi itu Israel akan berperang selama 2 minggu atau 14 hari. 2 hari Israel akan menang. Tapi 12 hari kemudian Israel akan kalah. Israel akan ditinggalkan semua teman-temannya. Waktu ditinggalkan, Amerika kelihatannya akan membantu Israel. Tetapi bantuan akan Amerika dan Israel merupakan sebuah beban. Jadi buat Amerika mendukung Israel itu jadi beban. Hari itu jadi beban. Waktu jadi beban, Amerika mulai ngelos sedikit-sedikit, dilos. Israel yang mulai goncang meminta seorang ada di sini. Itulah yang disebut antikristus. Antikristus akan diserang dari Mesir, dari utara, dari timur. Siapakah antikristus? Kita tunggu sama-sama. Gitu. Jadi Anda tunggu sama siapa orang? Anda tunggu sama-sama saja karena Alkitab nggak bilang siapa orangnya. Bapak Ibu, kalau Anda melihat antikristus ini, ternyata antikristus itu sudah punya, ada 2 antikristus. Yang pertama disebutkan dengan nama sebagai Antikristos. Yang kedua Kristi. Ada Antikristos, ada Antikristi. Apa bedanya? Antikristus adalah satu orang yang Anda pikir dia ini akan nanti memimpin gitu ya. Tetapi antikristi kan gak mungkin orang, akulah antikristus, gak punya teman, gak punya bawahan, gak punya kelompok, kan gak mungkin Bapak Ibu. Antikristi itu sudah ada hari-hari ini. Jadi antikristi inilah kelompok yang kendaraannya antikristus untuk muncul. Antikristus adalah orang yang baik. Anda tahu ya, waktu dia naik menjadi antikristus, dia adalah seorang yang baik.
Orang yang akan memberikan kemenangan pada Israel, yang membantu Israel. Dia menjadi orang penolong Israel dan membawa sebuah kedamaian di mana-mana. Tetapi 3,5 tahun kemudian barulah dia menunjukkan sifat aslinya. Bapak Ibu, nah kisah ini firman Tuhan katakan seperti ini. 7 Oktober 2023 yang kemarin, yang waktu Hamas menyikat orang-orang yang merayakan pagelaran di Israel, 1.200 lebih yang meninggal. Dan 200 ditahan di Hamas. Bapak Ibu mengertilah, peristiwa 7 Oktober 2023 tidak akan bisa berakhir. Peristiwanya akan terus berjalan menuju pada akhirnya. Bapak Ibu, itulah peristiwa Israel berperang melawan Hamas. Kalau Anda melihat seperti ini, ya sepertinya ikan berperang jalan terus. Apa kerjaan Anda sebagai orang Kristen dan saya sebagai orang Kristen? Bapak Ibu, kalau Anda melihat hari ini ya, di muka bumi, seluruh di muka bumi akan berjalan menuju pada akhir. Di muka bumi, semua akan terjadi. Yang Anda lihat ada seperti hari ini, yang merupakan bibit yang muncul dan akan menyelesaikan bagiannya. Bapak Ibu, Anda melihat bahwa situasinya terus akan berjalan. Situasi ini akan semakin besar dan akan menuju pada akhirnya. Bapak Ibu, menurut saya 8 tahun lagi tidak lama. Anda harus pergi menjadi penginjil-penginjil di akhir zaman. Engkau harus melihat apa kebutuhan bangsa ini. Bangsa ini sedang berjalan. Orang berkata, aduh Pak, nyari kerja susah Pak, kerja sana susah Pak, saya mau nyari makan susah. Kesulitan itu membuat orang lupa tentang apa yang terjadi seharusnya. Bapak Ibu akan melihat bahwa situasi ini sedang terjadi dan ini akan terjadi terus sampai akhir zaman dan Tuhan mungkin akan datang menjemput Anda. Kalau Anda mau tetap waktunya, bebas Bapak Ibu. Tetapi saya katakan, kalau Tuhan datang, ya puji nama Tuhan. Kalau Tuhan tidak datang, pokoknya kita kejar Tuhan sampai akhir selesai di muka bumi. Amin. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Nah ini habis ini mau saya lanjutkan lagi nih. Bisa ya Bapak Ibu? Bisanya? Ini yang tanya jawab pada jam berapa? Tanya jawabnya? Saya nggak ada yang nunggu Bapak Ibu, saya nginep di sini kok. Jadi mau sejam berapa bebas. Aman Bapak Ibu. Oh, saya kesini juga jarang kok ya Bapak Ibu, bebas saja. Kita akan bertanya jawab jam berapa? Oke, jam 9? Oke, jam 9 Anda bertanya jawab. Tulis kata saja Bapak Ibu, atau Anda mau langsung juga boleh nanti. Oke, nah 20 menit lagi. Bapak Ibu, ini menarik. Di tengah-tengah bangsa, gini, ini terjadi di muka bumi. Kalau Anda melihat firman Tuhan, gitu ya. Sebetulnya di muka bumi telah terjadi apa sih? Disiapkan apa sih? Anda kalau melihat di muka bumi semua ya, itu sudah dalam kendali antikristus loh semuanya. Dunia ini sedang ditujukan menuju satu arah. Memang tujuannya adalah manusia. Manusia lebih baik, untuk manusia lebih bagus lagi di masa depan. Bapak Ibu, saya teringat dengan kata ini. Orang akan lebih bahagia, menurut kata orang dunia ya. Orang akan lebih bahagia jika dia tidak memiliki apa-apa. Bapak Ibu, Anda harus membaca buku Great Reset. Anda lihat di sana, apa yang terjadi di muka bumi ini. Seluruh di bumi Anda baca, yang terjadi seperti itu. Kepemilikan atau penguasaan Anda akan sesuatu akan digantikan nanti oleh negara. Jadi seperti orang sosialis komunis ya, tapi tetap aja kapitalisnya maju. Bapak Ibu Anda mengerti, keuangan sekarang itu yang memiliki negara. Anda tidak bisa lagi menguasai satu hal. Bapak Ibu Anda mengerti, Anda sudah melihat YouTube bahwa Tesla, tahu ya, mobil Tesla, tokohnya Tesla meninggal tuh, naik mobil, cek, ketutup semua kuncinya, lalu mobil nyebur,
masuk, meninggal. Makanya saya bilang, orang kaya di Indonesia atau di luar negeri yang kaya, top kaya, super kaya, tidak akan beli mobil. Saya nggak ngomong ya, mobil itu. Bapak Ibu hati-hati ya. Sebab Anda tahu, tutup cek, wah habis sudah. Anda nggak bisa lari kemana-mana. Dan itu percakapan Anda, ngerti semua. Dunia sedang mengganti kesehatan Anda. Anda tahu hari makanan, atau minuman, atau produk yang Anda makan, itu sudah banyak disusupi oleh produk pengganti. Bapak Ibu tahu, kalau Anda lihat makanan-makanan yang jual bebas tuh, Anda mengerti kalau Anda tahu kandungannya untuk kesehatan tidak terlalu baik. Kondisi itu belum lagi tambah dengan radiasi. Bapak Ibu tahu mobil yang dijual sekarang ini, itu kalau baterainya penuh, radiasinya ada tuh. Radiasi, lampu, Anda kan tahu sekarang lampu pakai LED tuh. Oh itu radiasi sekali Bapak Ibu LED. Nah, saya pakai apa Pak? Ya silakan mau pakai sentir lagi ya boleh. Anda sekarang kehidupan Anda dibuat mudah dan kemudahan itu ditukar dengan kehidupan kesehatan Anda. Bapak Ibu hati-hati loh, kesehatan Anda sedang dirongrong. Pelan-pelan tanpa Anda sadar, Anda melakukan dengan mudah. Anda harus tahu, saya biasa kemana-mana, tubuh saya ini nggak ada handphone di sini. Kalau ada taruh sini gitu ya, kantongin atau ada kantong sini. Waduh, itu radiasi tinggi sekali Bapak Ibu. Nah, radiasi itu ada kalau sehari 2 hari nggak berasa memang. Tapi Anda ingat, Anda tidur di rumah toh. Berapa internet yang jalan selagi Anda tidur? Gitu ya. Jaraknya mungkin jauh. Tapi kalau tiap rumah sudah pasang internet, Anda tuh tidur itu dalam kondisi ruangan yang dikuasai internet tuh. Bapak Ibu, Anda harus pikirkan baik-baik untuk hal ini. Kesehatan, makanya Bapak Ibu berasa bahwa hari ini banyak orang sakit. Saya kembali lagi kepada peristiwa yang dulu. Itu lagi Pak. Bapak Ibu tahu ya bahwa gejolak untuk melakukan sebuah vaksinasi itu di Indonesia tidak terlalu berhasil. Oh iya toh Pak, iya. Loh kenapa? Bapak Ibu kan Anda pakai yang pertama dari China toh, vaksin dari China. Itu aman Bapak Ibu. Anda pakai saja aman itu. Kenapa? Karena vaksin itu cuma bisa 4 bulan. Lah 4 bulan tuh gimana? Anda sudah pesan tuh 4 bulan ini? Pesan dulu, datang gitu. Di data dulu, di adminnya dipasang dulu, kemudian dikirim ke Indonesia. Indonesia kan lebar sekali. Luas sekali Indonesia itu. Dikirim dan itu sampai di tempat yang naik pegunungan segala macam. Itu memenuhi waktu yang butuh lama sekali. Akibatnya adalah yang Anda beli di China, vaksinnya itu aman. Karena waktu dicolok, gitu, sudah lewat kadaluarsanya. Bapak Ibu Anda boleh ketawa, penemunya di China 75 hari mengatakan kami menemukan, 78 hari dipakai, sudah masuk penjara. Udah masuk penjara orangnya. Jadi Profesor Yang udah masuk penjara. Sebab dia proklamasi bahwa ini vaksin paling top. Tidak dicoba kepada binatang, kepada manusia, dan langsung dimasukkan sebagai vaksin yang terutama. Akibatnya sekarang itu daftar penyakit pesertanya yang ngikutin itu begitu banyak bejibun. Kenapa Indonesia aman? Ya pertama karena kita tidak periksa. Gitu. Yang kedua kita nggak dites. Kita dapatnya yang sudah kadaluarsa. Nah itu biasa aman gitu. Belum lagi tambah yang nggak ada isinya, cos kosong, itu bisa tuh. Jadi banyak hal lah gitu. Satu itu nggak bisa. Tetapi kemungkinan yang kedua menggunakan Pfizer atau Moderna atau yang dari negara mana banyak, yang dari Rusia itu tidak bisa dipakai karena melewati uji coba ketiga, nggak bisa. Jadi nggak dipakai di Indonesia, dipakai di negaranya saja. Bapak Ibu tahu bahwa Pfizer itu sudah masuk ke pengadilan dan kalah. Aduh Pak saya nggak ngomong Anda pakai, bebas. Jadi Pfizer itu sudah masuk ke pengadilan dan kalah, dan data kekalahan itu dicantumkan di semua tempat.
bicara apa sih ternyata penyakit yang akan mengikuti, menyertai, semuanya ada di situ. Itu baru Pfizer, belum yang lain-lain. Bapak Ibu, dalam kondisi ketidaktahuan memang orang butuh sembuh pertama, tapi berhati-hatilah gitu. Karena kesehatan zaman sekarang itu yang penting orang cepat. Nah kalau ini mau dicepat seperti ini, itu pasti ada problem efek sampingnya. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa Anda waktu itu ya saya vaksin aja lah. Ya, untung Tuhan melindungi jadi aman gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tapi kondisi ini apakah terjadi lagi? Pasti terjadi lagi. Pasti terjadi lagi. Dengan model yang berbeda, nanti dengan kondisi sudah ada hukum-hukum yang akan memperkokoh hukum mengenai topik itu. Bapak Ibu, kesehatan menjadi utama. Bapak Ibu tahu toh, kesehatan Indonesia berapa harganya? Anda ke rumah sakit Anda tahu toh? Anda masih mau pakai apa? Mau pakai asuransi? Ya puji nama Tuhan. Bapak Ibu ikut asuransi untuk apa sih? Supaya Anda bisa membayar. Asuransi merupakan sebuah hal yang biasa bagi orang luar negeri. Orang Indonesia gak usah asuransi lah, gini aja, saya sehat toh. Nah itu problem tuh hidupnya. Orang luar negeri pasti punya asuransi. Bapak Ibu kenapa punya asuransi? Sebab kesehatan itu biayanya tinggi sekali. Bapak Ibu, Anda Indonesia mengeluarkan asuransi yang namanya BPJS. Puji Tuhan, bagus itu. Tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan kesehatan secara normal. Jadi Bapak Ibu harus sekarang sudah mulai berpikir untuk bagaimana kesehatan Anda ambil. Untuk bagaimana kesehatan itu Anda bisa mendapatkan. Bapak Ibu, kesehatan itu menjadi utama. Melalui kesehatan, orang bisa mengalami semua yang diacu oleh antikristus. Bapak Ibu tahu ya, bahwa kesehatan itu yang paling cepat dan paling mudah. Anda mengerti TBC, ngerti? Bill Gates? Halo, tahu tak? Tahu ya, tahu semua tuh. Bapak Ibu tahu? Bill Gates, seorang tokoh dari Microsoft, kemudian beralih untuk kepada masyarakat. Dan kemudian dia mengambil satu tipe yang bernama adalah untuk mengentaskan pola kesehatan orang-orang daerah-daerah dari dunia ketiga. Di Indonesia itu penting bahwa dia mengatakan dia mau mencoba dengan vaksin TBC. Kenapa Indonesia? Karena di Indonesia itu banyak orang yang masih punya TBC. Tapi ingat, TBC di Indonesia ada dua macam. Yang bisa menular dan tidak menular. Namanya TBC sama tuh namanya. Tapi ada dua kemungkinan, satu menular, satu tidak menular gitu ya. Nah, karena TBC itu membuat Indonesia mengalami kelemahan. Bapak Ibu tahu paspor Indonesia? Paspor kita tuh tanpa visa. Anda bisa ke negara mana coba? Wah, negaranya panjang tuh. Ada kalau bisa negara itu? Ya, Afrika. Tidak ada negara maju. Jadi kalau Anda melihat, saya bawa paspor Indonesia nih, saya mau pergi ke sebuah negara, ke Inggris misalnya, visa. Ini visa dan ngurus visanya perlu banyak macam-macam. Bapak Ibu, itu karena salah satunya gara-gara TBC. Gitu ya. TBC itu yang membuat Indonesia punya paspor tidak kuat. Sekarang ke China Anda bisa ya, 10 hari free. Ke Jepang tanpa visa, ya karena sudah dibuka itu. Karena vaksin TBC dari Bill Gates itu. Nah, waktu Bill Gates mengatakan kalau gitu kita coba vaksinnya. Indonesia ribut ya. Bapak Ibu tahu, waktu Indonesia ribut, wah, itu sudah diambil TBC oleh Bill Gates. Jadi sudah diambil bawa pulang, wah ribut, wah menentang. Lah menentang apa? Sudah ambil semua kok. Itu sudah dilakukan semuanya. Nah, yang ditakutkan adalah kalau itu, saya nggak tahu isinya apa ya. Tapi menurut saya, ya gimana kalau kita mau bilang, karena begini, di waktu COVID, Anda tahu siapa tokoh yang mendapat uang paling banyak? Ya dia. Jadi dia masukkan itu dalam saham, farmasi, harga naik tinggi toh. Wah jual. Dia untung besar tuh waktu itu. Bapak Ibu, nah kondisi ini kalau saya bilang ya ada untungnya. Sekarang paspor kita sudah berhasil gitu ya. Toh yang diujikan orang-orang yang lain tuh yang di bawah tuh ya diuji aja. Bapak Ibu, itulah konsep yang Anda harus ngerti. Bahwa di dalam muka bumi ini, kondisi ini yang terjadi.
Anda harus berhati-hati Bapak Ibu. Ada banyak di sini harus hati-hati, hati-hati. Ada banyak Anda harus hati-hati. Tapi Bapak Ibu Anda mengerti, di tangan Tuhan Yesus Anda serahkan semuanya. Tuhan, saya terlalu hati-hati, terlalu banyak. Ada banyak hal yang saya nggak bisa lampaui, tapi saya mengerti. Tangan Tuhan, saya minta tuntunan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membawa saya kemana saya pergi. Di muka bumi ini, kondisinya sekarang diubah. Kepemilikan di muka bumi ini, Anda akan diambil pelan-pelan. Dan satu ketika nanti kondisinya, Anda mengerti, Anda cuma tinggal setuju saja. Kalau itu payment ID sudah berlaku, maka hari itu keuangan Anda sudah bisa disorot. Bapak Ibu, cerita saya hari ini, saya tinggalkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda bisa mengerti, Anda bisa melihat dari situs yang lain, Anda bisa melihat dari Alkitab, cerita itu saya tinggalkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa tahu kebutuhan akan ini terjadi di masa yang akan datang. Bapak Ibu, hati-hati, hari ini pegang Tuhan Yesus. Baca Alkitab tiap hari. Harus membaca Alkitab. Kalau udah selesai gimana? Dari depan lagi, saya belakang terus sampai peti tutup, tuk gitu ya, baru Anda berhenti. Anda harus membaca Alkitab, Anda harus intim sama Tuhan, harus dekat dengan Tuhan. Dalam segala situasi harus berdoa supaya Anda dikuatkan. Dan saya mengerti, saya percaya bahwa, saya mengerti bahwa satu rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tanya jawab yuk. Saya kalau jawab gitu susah, karena gini, itu jawabannya tuh. Tiongkok ada di timur, ini ada di barat. Timur ada raja sendiri, raja timur akan datang. Dari barat pokoknya, Yahudi dan atau Kristen. Gitu. Jadi orang Tiongkok nggak masuk. Gitu. Indonesia juga nggak masuk Indonesia. Antikristi mungkin, Tiongkok mungkin, antikristi, tapi antikristos tidak mungkin. Gitu, oke? Sudah, satu saja. Oke, sudah ya. Oke, Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau tanya, kita akan selesai nanti jam 10. Ini nggak ada, nanti kalau saya sudah selesai dikerubutin, gitu ya, nggak mau saya. Oke, begini Bapak Ibu, kesulitan kita adalah bahwa waktu membuat sebuah program, Indonesia tuh kan dibantu dana tuh dari luar untuk bikin program ini dibantu dana. Dan setiap bantuan itu pasti ada timbal baliknya. Dan kali ini timbal baliknya adalah kepemilikan Anda atas segala satu. Orang akan hidup dengan nyaman, orang akan menjadi hidupnya tenang, bisa dikontrol semuanya apabila Anda tidak punya kepemilikan. Itu konsep itu, ngerti dulu tuh. Nah, akibatnya adalah programnya bertipe apa? Kalau Anda melihat misalnya tuh, ini lagi ribut nih, belum diputuskan, lagi ribut. 2 tahun tidak dikerjakan tanah, diambil. Tapi masih ada syaratnya, apa masih panjang syaratnya. Nah, orang tuh melihat, waduh ini udah seperti ini, kok ini seperti ini ya, seperti ini. Memang itu adalah sebuah syarat. Jadi itu berlaku di semua negara. Jadi situasinya di semua negara terjadi, terutama negara-negara dunia yang berkembang atau dunia ketiga, gitu. Jadi itu syaratnya begitu. Anda kalau kenapa sih semua seperti harus begini? Ya karena sudah dibuat begitu. Dalam Great Reset itu diterangkan seperti itu. Pak, Great Reset itu merupakan kalau cerita itu Great Reset seperti itu, jangan-jangan nanti orang sudah baca, orang pada tahu semua dong. Kan terbongkar Pak. Ingat, Tuhan tidak pernah berbuat segala sesuatu tanpa beritahu kepada hamba-hambanya. Dan kata-kata itu yang dipakai. Nah jadi Bapak Ibu mengerti, sepertinya kalau sekarang saya nggak punya tanah nih, kalau nggak digenalkan diambil dalam 2 tahun. Kenapa saya punya akun bank, kalau 3 bulan nggak jalan akan dibekukan. Kok seperti semua seperti itu, ada kepentingan apa di balik ini? Ya untuk dana dipinjamkan ada syaratnya. Termasuk kalau Indonesia menyetujui 19 Juli kemarin dari WHO itu juga ada syaratnya. Nah kalau negara itu sudah mau ngambil itu, syaratnya diakui, maka turunkanlah dana. Bapak Ibu,
Cukup sulit saya mengerti kalau Anda menjadi seorang pemimpin bangsa ini, apa yang harus dibuat coba? Karena mereka berpikir kemajuan gitu ya. Nah, cerita tentang ini sudah terjadi di mana-mana. Bapak Ibu mengertilah. Kalau Anda mau teriak, wah nggak bisa. Kondisinya akan terjadi, hukum dibuat, dan kondisi akan disamaratakan bagi banyak orang. Bapak Ibu, jadi Pak, kalau Bapak mengerti begini, itulah sebuah cara. Nah, apa yang paling untung hari ini orang seperti apa? Yang untung orang yang kaya. Bisa bertahan tuh, kalau kaya bisa bertahan. Tapi kalau Anda dalam kondisi sudah terpepet, bukan Anda deh, orang di luar sana yang terpepet, gitu, bukan Anda mau kuat ya. Udah kepepet, Anda nggak akan bisa bertahan Bapak Ibu. Pelan-pelan akan diambil pelan-pelan gitu. Dan ini terjadi di semua negara, semua. Jadi kondisi ini bukan cuma Indonesia yang jadi, Indonesia mah aman. Kondisinya begini jadi ribut gak jadi gitu ya. Ribut dikit gak jadi. Tapi kondisi terus naik ini. Bapak Ibu, Anda harus mengerti, situasi itulah yang terjadi di muka bumi. Nah, apa sih tujuannya? Supaya dunia ini bisa dikontrol semuanya. Kalau udah dikontrol, orang mengatakan semuanya aman. Ya kata dia aman gitu. Gitu, Pak. Apa yang dibuat Pak? Banyak berdoa saja. Oke. Oke Pak, ada lagi Pak. Akhirnya banyak juga. Pak, kita sebagai orang Kristen, apa yang harus kita siapkan Pak untuk menghadapi payment ID yang akan dilaksanakan pemerintah? Apakah kita harus menyimpan cash atau enggak, kita mengurangi transaksi debit kita atau bagaimana Pak? Yang untung adalah orang yang gak punya duit. Gini. Payment ID itu pasti ada terima, sudah, pasti. Ini yang diterapkan oleh negara, terapkan, udah. Anda mau gimana? Anda terima tuh. Kalau nggak terima, uang Anda gimana? Jadi apa yang harus orang Kristen lakukan? Orang Kristen mah lakukan aja. Tanah mau begini, lakukan aja. Karena kita itu sedang berjalan menuju akhir ini, nih aja akhirnya. Satu yang terjadi, jangan memasukkan dalam tubuh Anda sesuatu reseptor, gitu aja. Mau masuk dalam tubuh Anda, mau digini, jangan masukkan. Gitu. Kalau Anda tahu ya, jangan masuk. Pak, nanti saya udah kerja, udah capek-capek, uang saya hilang semua Pak, gimana Pak? Saya dikontrol Pak, Anda mau kemana? Memang itu yang terjadi, gitu. Jadi orang Kristen dia pakai aja, mau gimana? Udah nggak bisa. Semua situasi di muka bumi ini makin lama nih. Tahun ini saya ngomong begini, tahun depan lebih lagi. Jadi kondisinya makin lama makin seperti ini. Saya ceritakan begini supaya Anda mengerti. Jadi udah mengerti gini, Anda ngertilah. Ke depan harus bagaimana. Tapi Anda nggak bisa lari gitu. Tuhan selamatkan Anda nanti cuma tubuh Anda. Halo? Cuma tubuh Anda. Glorifikasi adalah supaya Anda lepas dari antikristus. Gitu. Lepas dari si jahat itu loh. Kan pertama ada sebuah penebusan, ada pengudusan, yang terakhir ada glorifikasi. Anda lepas dari si jahat itu. Cuma Anda, tubuh Anda saja, harta bendamu tidak. Gitu. Jadi apa yang harus saya perbuat? Ya hari ini bijak-bijak saja menggunakan keuangan. Gitu. Jadi lakukan apa yang penting dengan keuangan Anda. Pokoknya yang seperti yang penting saja. Karena kalau Anda mulai banyak belanja, disorot, Anda kena. Gitu. Itu saja yang saya bisa katakan. Tapi nggak bisa lari daripada itu. Welcome to the jungle. Investasi apa Pak yang terbaik untuk kedepannya? Kripto kah, saham, emas, tanah atau apa Pak? Ini materi ya, materi. Itu kalau Tuhan Yesus namanya percaya Tuhan Yesus, Anda percaya Tuhan Yesus. Gini Bapak Ibu, kalau tanah untungnya besar, tapi harga tanah sekarang susah jual. Tanah juga ada pajaknya yang Anda harus bayar setiap tahun. Jadi cenderung ini kondisi hari ini kalau pegang yang tanah tuh
nggak terlalu bagus gitu ya. Yang bagus itu saham, tapi saham yang bagus yang blue chip. Saya ditanya orang, Bapak tuh 3 saham megang apa? Gitu ya. Kalau saya 3, saya akan milih. 1, saham B, tit gitu. Ngomong sini masuk YouTube ya nggak? Itu 1, karena bagus itu. Itu nggak perlu saya pegang-pegang, nggak apa-apa gitu ya. Itu bagus. Oke. Yang kedua, saya akan pegang saham B, tit lagi. Gitu. Anda tahu-tahu saham depannya B itu apa gitu ya. Bapak Ibu Anda tahu. Nah, yang ketiga saya belum berpikir gitu. Saham masih bagus, tapi saham di Indonesia. Anda punya saham di Indonesia untuk Anda mengembangkan, untuk menjaga. Jadi saham itu untuk menjaga. Saham kalau Anda mau jual beli hari-hari ini berat hari ini. Tapi Indonesia belum ngalami, saham masih naik terus nih. Masih naik terus, sudah 7.500 naik sedikit, gitu. Kripto, saya harus bilang Bapak Ibu, kripto tuh macam-macam gitu ya. Tipenya macam-macam. Yang kripto pertama tuh Bitcoin. Bitcoin itu naiknya 1 hari 10 juta. 10 hari. Sekarang 1,94 juta. Miliar. 1,94 miliar. 1 Bitcoin harganya 1,94 miliar. Nah, Bitcoin ini Anda mau punya uang, mau beli ya silahkan. Gitu loh. Terus naik, harganya naik terus. Tapi saya mau bilang di sini, itu barang dari mana Pak? Itu didukung oleh kepercayaan masyarakat. Karena orang mengatakan kripto itu adalah pola deal di masa depan. Jadi Bapak Ibu kripto ya untung. Gitu. Tapi saya harus bilang nih, tetapi masalahnya kripto kalau jatuh atau hilang ya Anda habis. Gitu. Karena kripto yang nemuin siapa nggak tahu. Jumlahnya Anda tahu berapa. Nah, energi dari mana energi kripto? Energi kripto itu macam-macam. Energinya dibuat, wah itu semangat orang percaya dia, orang percaya kripto, semangat orang percaya. Bukan, energinya bukan. Dari penambangan mesin-mesin itu, ada 8 di muka bumi kira-kira. Itu yang membuat kripto bisa bagus. Kripto itu waktu saya pertama kali mau ke kripto, harganya masih 12 juta. Oh 12 juta, sekarang sudah 1,94 miliar Pak, iya. Segitu harganya. Nah bagaimana tuh orang kalau bilang, wah jadi kaya raya dong Pak. Iya, tetapi ingat, kalau itu dalam 1 hari bisa hilang. Kapan? Gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. 1 hari bisa hilang tuh. Nah ini ke depan bagaimana? Ya Bapak Ibu Anda tahu, Bapak Ibu sering mendengarkan kripto, pengajaran di YouTube? Anda tahu orang kripto ya? Ya gini, orang kripto itu sudah menukar profitnya untuk ke dalam bisnis-bisnis. Jadi kalau kriptonya hancur, dia masih punya bisnis. Lah kalau Anda uang semua dibelikan kripto, wah kaya raya, tiba-tiba sep, hilang. Anda mau gimana coba? Bisa jalan, bisa berdiri aja udah bagus tuh. Lemes biasanya gini. Jadi kripto, itulah kripto. Saya tidak bisa mengatakan kalau kripto itu bagus, karena kripto itu cadangannya nggak kuat. Apa sih cadangannya? Yang buat Anda bisa percaya bahwa kripto itu bagus itu apa? Kepercayaan orang di muka bumi, gitu aja. Saham, kalau main di luar negeri, kalau Anda punya uang dolar, main bisa, tapi tidurmu terganggu. 12 jam bedanya. Sana siang, sini malam sana siang. Nah gimana coba? Jadi terganggu itu aja. Kalau pakai saham, Bapak Ibu begini, Anda punya dana daripada Tuhan, Anda pakai. Sisanya 30%, 20% Anda tabung. Lalu 20%-nya, 10% tabung dipakai untuk itu, investasi. Sekarang orang tidak ada yang lebih kaya dengan taruh uang di bank, nggak ada. Di bank taruh bunganya berapa? Kecil banget, 2%, kecil sekali. Jauh lebih tinggi inflasi daripada bunga. Jadi Bapak Ibu nggak bisa taruh uang di bentuk bank. Di bank sekarang biaya administrasinya, waduh, deng, dan bunganya kecil banget. Itu bunganya. Jadi Anda kalau mengembangkan uang harus investasi, tapi investasi banyak sekali kriterianya gitu. Anda sulit menentukan. Bapak Ibu sudah orang Kristen kerja saja, Anda cadangkan sudah.
Kalau berkembang ya berkembang, kalau nggak berkembang ya Tuhan akan menambahkan nanti jumlahnya. Nah, itu gitu. Jadi gitu aja Bapak Ibu. Investasi Anda lakukan yang kalau Anda yakinnya saham. Orang tuh ada saham saja, ada yang bidang A, dia yakin. Ya masuk aja sana. Gitu. Saya tanah nggak terlalu gitu ya. Saya ngerti tanah tuh ada naik, kadang naik, kadang turun, saya ngerti, tapi saya nggak terlalu. Ada properti. Properti hari-hari ini akan mengalami gini. Lagi mengalami gini, properti hari-hari ini. Tapi kalau ada setuju, ada tahu cara mainnya, ya Anda boleh sana. Gitu Bapak Ibu, soal kripto dan teman-temannya. Tapi saya suka yang terbaik. Oke, Pak. Saya paling suka invest di lukisan. Lukisan. Saya pelukis. Dan saya suka invest di pelukisan. Lukisan harganya bagus banget Bapak Ibu. Kalau Anda mau coba, masuk lukisan. Ya jangan lukisan pinggir jalan, wah ini bagus ya Pak. Oh enggak, yang nama terkenal, jangan lukisan saya, jangan. Saya cuma gambar-gambar karena untuk hobi saja, yang lukisan gitu. Oke. Pak, seandainya Pak, atau kita ini ada dari luar negeri kayaknya Pak, kalau negaranya harus memaksakan pakai chip, karena kan biometrik buat payment sudah berlaku di Amerika Pak. Kalau sampai seandainya harus dipaksakan pasang chip dari negara, bagaimana Pak? Oh gini, pemasangan tidak pernah dipaksakan, tidak pernah. Selalu ada cara untuk Anda keluar, tetapi jalannya kecil, gitu. Misalnya kemarin ya, yang kemarin aja saya ambil kemarin, yang tidak divaksin tidak bisa pergi kemana-mana toh. Kalau Anda nggak divaksin gimana? Ya di rumah aja. Beli gimana? Ya telepon, kirim ke rumah, gitu. Makan di rumah, Anda nggak jalan-jalan, gitu loh. Jadi itulah cara yang dipakai kalau Anda tidak mau divaksin misalnya. Nah ini sama dengan yang biometrik dan segala macam ini. Kalau harus gini, enggak. Anda punya pilihan kedua. Tapi pilihan kedua itu jauh lebih berat dibandingkan pilihan pertama. Jadi intinya kan Anda nggak akan bisa lagi jalan-jalan. Waduh saya susah Pak. Ya itu memang susahmu gak suka jalan-jalan kau. Gitu loh. Jadi itu yang dihalangi. Tapi selalu ada sisi yang dikecualikan dalam bentuk pemaksaan tidak akan terjadi, gitu. Jadi Bapak Ibu Anda harus melihat pemaksaan di bidang apa, gitu. Karena Anda harus tahu bahwa tubuh ini Anda bertanggung jawab atas tubuh Anda sendiri dengan Tuhan ya. Oke. Pak, kalau misalnya untuk vaksin-vaksin untuk anak-anak, remaja seperti HPV, apakah aman Pak dan tetap boleh divaksin? Kalau dibilang aman, karena itu sudah melewati sebuah pengujian. Jadi aman kata siapa? Kata institusi legal mengatakan itu aman. Kalau saya itu mengambil minimal, jadi bukan maksimal ya. Keluar ini vaksin, vaksin. Vaksin itu adalah membantu tubuh Anda supaya semakin sehat. Jadi yang dipakai sebetulnya dengan makanan, Anda percaya dengan makanan, Anda tidur, Anda jaga, itu Anda sudah cukup sehat. Anda tambahkan vaksin yang sudah lama, misalnya vaksin harus jalan kira-kira 10 tahun atau 15 tahun. Itu baru aman. Tapi kalau vaksin baru 75 hari, 2 bulan, itu mah hasilnya juga dipertanyakan. Tuh. Sampai sekarang juga akhirnya tahun ini keluarlah data-data vaksin-vaksin yang bermasalah gitu loh. Karena baru keluar dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan. Nah, vaksin yang keluar dalam bentuk tahunan itu lebih aman gitu ya. Anda bisa menggunakan vaksin-vaksin itu apabila kondisinya menyesuaikan kondisi Anda. Tapi kalau saya hanya mengambil yang penting-penting saja. Tidak semua tapi penting-penting aja. Aman atau tidaknya tergantung. Anda lihat dulu institusinya sudah melegalkan apa belum. Kalau sudah ya sudah aman buat Anda. Oke. Pak, bagaimana menurut Bapak tentang Presiden Amerika Serikat sekarang? Ada yang bertanya ini Presiden Amerika itu bisa jadi salah satu orang yang ditunggangi antikris untuk mewujudkan antikris itu hadir. Seperti waktu pas pemilihan kemarin Donald Trump tiba-tiba ditembak dan akhirnya memperoleh suara karena kejadian tersebut. Wahyu dan 13 banyak-banyak ya? Kejadian itu seperti itu Pak. Mirip Wahyu 13 ya. Akan kena kepalanya luka segala macam gini Bapak Ibu. Kalau dia digunakan memang Bapak Ibu tahu apa dia orang beragama? Apa dia orang Kristen? Ya, apa arti Anda Kristen? Gitu ya. Dia memiliki agama, semuanya agama, tapi pola hidupnya,
Rumah tangganya, Anda nggak bisa bilang dia seorang Kristen loh. Jadi itu Kristen adalah agamanya dia, iya. Dia berdoa Pak, iya. Terus apa? Dia cuma diam aja doa diamnya, gitu. Jadi orang tuh mengatakan, oh dia orang Kristen yang bagus ya, karena kondisinya gini. Saya mau katakan bahwa semua kepala negara di muka bumi ini itu harus mengikuti satu aturan yang jelas. Aturannya tuh apa? Aturannya adalah aturan resmi yang dibuat. Nah, dibuat oleh siapa? Ya kemungkinan besar dari antikristus. Jadi kalau saya mengatakan bahwa dia mengambil kegiatan untuk menjadi pengikut antikristus, kemungkinan benar. Tapi apakah dia antikristusnya? Saya bilang belum tahu gitu ya. Jadi kondisinya adalah orangnya itu mengikuti apapun yang dikatakan oleh dia, kondisinya di muka bumi kan sudah ada lihat, sudah jadi tuh. Di muka bumi. Di muka bumi ini goncang karena apa? Karena dia. Dia mengenakan tarif, goncang di muka bumi, semuanya goncang gara-gara tarifnya dari Trump. Nah, Anda harus ngerti situasinya ada seperti itu. Jadi kalau Anda mengatakan, dia tuh antikristus atau bawahannya antikristus, ya mungkin. Apa dia sadar? Mungkin juga tidak. Gitu. Bapak Ibu, Anda berdoa saja bahwa kita melihat dunia yang hari ini Anda masuki, Anda punya kesempatan untuk memberikan kabar baik. Gitu saja. Oke? Masih ada? Terakhir Pak, terakhir. Pak, tadi kan Bapak menyatakan statement kalau ada sesuatu kejadian besar, setelahnya itu ada penuaian besar-besaran Pak. Nah, bagaimana sikap kita terhadap perang yang ada, terus juga megatrust yang akan terjadi, biar semua kejadian itu membawa lawatan Pak untuk Tuhan. Bapak Ibu, yang saya belum cerita adanya bencana alam. Indonesia aman dari bencana alam, tetapi biasanya nanti dari mulai musim hujan akan ada bencana di Indonesia terjadi, dan bencana itu makin lama makin besar. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa semuanya itu adalah mendukung supaya Anda pergi menginjil. Anda mengerti bahwa di muka bumi ini ada bencana-bencana yang terjadi setiap tahun, dan kondisinya itu akan memakan jiwa banyak. Anda mengerti, Anda sudah melakukan banyak hal untuk ini, tapi saya mau kasih tahu bahwa tanda-tanda itu harus terjadi menurut Alkitab. Semua yang Alkitab katakan pasti terjadi. Dan engkau hidup di muka bumi, engkau pasti melihat tanda-tanda di Wahyu 24. Pasti Anda melihat semuanya, kejadian ada di situ. Nah, kondisi itu ya sedikit banyak Anda mengerti bahwa situasi itulah, kesulitan hari itu, fenomena hari itu, Anda harus melihat sisi positifnya. Anda bisa menginjil dengan kondisi fenomena ini. Kalau ada malapetaka, penginjilan pasti besar. Anda ngerti ya, di Jakarta, waktu dulu gereja di kota, daerah kota itu daerah apa? Jarang gereja. Gereja bisa punya jemaat 300, itu disembah orang tuh. Itu susahnya, bukan 300 susah loh. Di kota tuh nggak ada gereja kecil-kecil. Tetapi waktu kerusuhan terjadi tahun 98, setelah itu gereja besar-besar dan jemaatnya ribuan. Kenapa? Ya karena ada fenomena itu. Bapak Ibu, itu yang terjadi di Indonesia. Kenapa itu terjadi? Supaya orang-orang butuh Tuhan waktu ngalami itu, mereka teriak sama Tuhan dan tangan Tuhan menolong. Disitulah Anda dan saya bisa pergi untuk menginjil. Bapak Ibu, Anda harus melihat peluang-peluang yang ada. Ini hari ini ada banyak peluang nih, Anda harus lihat nih peluang yang mana. Dan itulah saat yang terbaik untuk engkau pergi menginjil. Jadi penginjil di akhir zaman. Amin, kita bangkit berdiri. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Kami yakin dan percaya kita diberkati melalui video hari ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sesi hari ini. Catatlah dan bagikan kepada sahabat kita yang lain agar mereka juga diberkati. Selanjutnya, sahabat yang dikasihi Tuhan, kita akan sedikit merenungkan khotbah tentang akhir zaman ini atau hari kiamat. Ada banyak pertanyaan tentang akhir zaman. 1. Kapan terjadinya? 2. Di mana dunia baru itu? 3. Siapa yang masuk ke sana? Jauh sebelumnya pertanyaan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dan akhir zaman sudah ditanyakan murid-murid pada waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun.
Sepanjang sejarah gereja selalu ada saja yang menduga-duga kedatangan Yesus kedua kali, misalnya 1. William Miller memperkirakan kedatangan Yesus kedua kali antara 21 Maret 1843 dan 21 Maret 1844. 2. Joseph Wolf memperkirakan kedatangan Yesus kedua kali tahun 1847. 3. Charles Russell memperkirakan kedatangan Yesus kedua kali tahun 1914. Semua meleset. Dalam konteks awal Nats ini, Tuhan Yesus telah menungkapkan tanda-tanda akhir zaman, yakni Bait Allah dan Yerusalem akan hancur. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu, yang lain semuanya akan diruntuhkan." Matius 24 ayat 2. Peristiwa ini telah terjadi pada tahun 70 Masehi waktu Jenderal Titus mengepung tahun 65 Masehi dan menyerang kota Yerusalem tepat pada perayaan Paskah tahun 70 Masehi. Ada tanda-tanda sebagai permulaan akhir zaman. Apakah tanda-tanda akhir zaman menurut Matius 24:3-8? Pertama, muncul penyesat ayat 4-5. Ungkapan awal dalam bagian ini merupakan peringatan keras, waspada ayat 4. Pada akhir zaman suasana keagamaan akan menjadi sangat kacau balau. Karena akan muncul pengajar-pengajar sesat antikristus, nabi-nabi palsu. Mereka memakai nama Tuhan, memakai namaku ayat 5a. Mereka mengaku diri Mesias, akulah Mesias ayat 5. Ada 3 sarana penyesatan melalui pengajaran. Muncul nabi palsu ayat 11. Pengkhotbah penginjil palsu dalam gereja. Sudah ada atau banyak orang yang berkompromi dengan dosa, kejahatan, penipuan iblis. Kalau saat ini kita menemukan pengurus gereja, pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat yang kacau balau, itu adalah bagian dari tanda akhir zaman. Melalui kehidupan yang mendurhaka dan kasih menjadi dingin, Atai 12. Makin hari makin banyak yang meninggalkan hadirat Tuhan, tidak lagi konsisten dengan imannya, mengakhiri hidupnya dengan tidak benar, itu adalah tanda akhir zaman. Melalui media dan art menjadi hamba media dan art, tubuhnya di gereja tetapi pikiran dan hatinya menjelajahi dunianya, bukan fokus pada Tuhan. Kedua, semakin meningkatnya peperangan ayat 6-7. Berawas-awaslah. Perperangan atau permusuhan dan perselisihan bukan hanya antar negara tetapi juga antar sesama, antar keluarga, antar gereja, antar anggota grup WhatsApp. Perang bukan menggunakan senjata tajam, bom dan nuklir, tetapi perang mulut yang sering dituangkan lewat WhatsApp, Facebook, dan media aplikasi lainnya. Perang dipicu karena banyak hal harta warisan, sembako, DLL. Jangan gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ketiga, ada kelaparan dan gempa bumi ayat 7-8. Kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ada kaitannya dengan peperangan, permusuhan, dan perselisihan. Kalau dalam kondisi perang akan mengalami kesulitan makanan, tempat tinggal. Orang akan kehilangan mata pencaharian. Harga bahan pangan melonjak naik. Akan muncul berbagai penyakit dan pasti juga akan mengalami keterbatasan dan kekurangan obat-obatan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan,
karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin.